حي على الفلاح. Sang Ratu Cinta lahir dalam kemiskinan yang sangat. Tak ada kain untuk menyelimuti dirinya, tak ada minyak setetes pun untuk pemoles pusarnya, tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya. Ia adalah putri keempat, maka disebutlah Rabi'ah. Sang ayah menekur sedih memikirkan hal ini. Mau pinjam ataupun minta sudah menjadi pantangan bagi dirinya. Semuanya digantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesedihan, ia bermimpi bertemu sang Nabi yang menghiburkan hatinya. Temuilah Gubernur Basrah dan katakan, setiap malam engkau kirimkan selawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat, dan engkau lupa mengerjakannya. Sebagai penembus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh dengan halal. Gubernur pun memberikan apa yang dikehendaki oleh Nabi, ditambah dengan 2000 dinar bagi sedekah orang miskin. Cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Rabi'ah. Sampai keadaan berbicara lain, bencana kelaparan melanda Basrah. Seorang penjahat menculik Rabi'ah untuk kemudian dijual di pasar budak dengan harga 6 dirham. Lalu majikan membelinya dan memberikannya tugas-tugas yang amat berat. Siang hari Rabi'ah bekerja sambil berpuasa. Malam harinya dihabiskan untuk mujahadah dan muajahah dengan Rabbnya. Kedekatan beralih menuju keakraban. Keakraban membawanya kepada kerinduan, dan kerinduan telah mengantarkan cintanya kepada Tuhannya. Aku adalah miliknya, aku hidup di bawah naungannya. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya. Aku telah mengenalnya, sebab aku menghayati. Suatu malam yang dingin, sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Maka ia pun berjalan ke belakang rumah memeriksa sekelilingnya, memeriksa kunci-kunci rumahnya. Dan ketika ia sampai di dekat gudang tempat Rabi'ah tinggal, kekagetannya membuat ia sendiri gugup. Lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana. Bagaimana tidak, ketika ia melongokkan kepalanya ke dalam ruang tempat Rabi'ah beristirahat, ia sedang melihat Rabi'ah menjalankan sholat. Dan di atasnya tampak cahaya yang terang benderang. Bukan lampu, sebab cahaya itu tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Keesokan harinya Rabi'ah dipanggil oleh majikannya. Maka majikannya menyampaikan keinginannya. Ia membebaskan Rabi'ah sebagai budak. Kini Rabi'ah telah merdeka. Meski sang majikan berharap Rabi'ah mau untuk tinggal di rumahnya, tapi ia memilih untuk pergi menjauhi masyarakat sekitar. Dan ia menemui sebuah gua agak di pinggir desa. Tinggallah ia di sana. Suatu hari di musim semi, Rabi'ah memasuki tempat tinggalnya. Kemudian ia melongok keluar sebab pelayannya berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta. Lebih baik engkaulah yang masuk kemari dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asyik menatap Sang Pencipta, sehingga apa peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya," sahut Rabi'ah dari dalam. Suatu malam sebab terlalu letih, ia tertidur. Seorang maling menyelusup masuk ke dalam rumahnya dan mencuri cadarnya. Tetapi tak ditemuinya pintu keluar. Cadar diletakkan, kemudian pintu keluar terlihat. Cadar dibawa, pintu keluar tak terlihat lagi. Terdengarlah suara, "Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Rabi'ah mengabdi kepada kami. Syaitan sendiri tidak berani datang menghampirinya. Tetapi betapakah seorang maling berani mencoba-coba untuk mengambil cadarnya? Pergilah dari sini." Jika seorang sahabat sedang tidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Ketika seorang sahabat mengantarkan seorang kaya yang ingin memberikan uang emasnya kepada Rabi'ah, Rabi'ah berkata, "Dia telah menafkahi orang-orang yang menghujahnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak. Maka betapakah aku dapat menerima pemberiannya?" Di malam-malam hari yang sepi dan sunyi, dalam kerinduannya dengan Sang Maha Pencipta, Rabi'ah bergumam sambil bersujud, "Ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di dunia, berikanlah kepada musuh-musuhmu.
Dan apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat engkau, dan akhirat nanti di antara segala kesenangan akhirat adalah berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku, seperti yang telah kukatakan, kini berbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Rabi'atul Adawiyah merupakan salah seorang Sri Kandi agung dalam Islam. Beliau terkenal dengan sifat wara dan senantiasa menjadi rujukan golongan cerdik pandai, karena beliau tidak pernah kehabisan hujjah. Suatu malam yang sunyi sepi, dikala masyarakat sedang nyenyak tidur, seorang pencuri telah mencoba masuk ke dalam pondok Rabi'atul Adawiyah. Namun setelah mencari sesuatu sekeliling berkali-kali, dia tidak menemui sebuah benda berharga kecuali sebuah kendi untuk berwudu. Itu pun sangat jelek. Lantas si pencuri tergesa-gesa untuk keluar dari pondok tersebut. Tiba-tiba Rabi'atul Adawiyah menegur si pencuri tersebut. Jangan keluar sebelum kamu mengambil sesuatu dari rumahku ini. Si pencuri tersebut terperanjat karena dia menyangka tidak ada penghuni di pondok tersebut. Dia juga merasa heran karena baru kali ini dia menemui tuan rumah yang begitu baik hati seperti Rabi'atul Adawiyah. Kebiasaannya tuan rumah pasti akan menjerit meminta tolong apabila ada pencuri memasuki rumahnya. Namun ini lain. Silahkan ambil sesuatu, kata Rabi'atul Adawiyah kepada pencuri tersebut. Tiada apa-apa yang boleh aku ambil dari rumahmu ini, kata si pencuri berterus terang. Ambillah itu, kata Rabi'atul Adawiyah sambil menunjuk kepada kendi yang jelek tadi. Ini hanyalah sebuah kendi jelek yang tidak berharga, jawab si pencuri. Ambil kendi itu dan bawa ke bilik air. Kemudian kamu ambil wudhu menggunakan kendi itu. Selepas itu sholatlah 2 rakaat. Dengan demikian, engkau telah mengambil sesuatu yang sangat berharga daripada pondok jelekku ini, balas Rabi'atul Adawiyah. Mendengar kata-kata itu, si pencuri tadi berasa gemetar. Hatinya yang selama ini keras menjadi lembut seperti terpukau dengan kata-kata Rabi'atul Adawiyah itu. Lantas si pencuri mengambil kendi jelek itu dan dibawa ke bilik air, lalu berwudu menggunakannya. Kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat. Ternyata dia merasakan suatu kemanisan dan kelezatan dalam jiwanya yang tak pernah dirasa sebelum ini. Rabi'atul Adawiyah lantas berdoa, Ya Allah, pencuri ini telah mencoba masuk ke rumahku, akan tetapi dia tidak menemui sebuah benda berharga untuk dicuri. Kemudian aku suruh dia berdiri di hadapanmu. Oleh itu, janganlah engkau halangi dia daripada memperoleh nikmat dan rahmatmu. Pada suatu hari, sekumpulan golongan cerdik pandai telah datang ke rumah Rabi'atul Adawiyah. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji beliau dengan berbagai persoalan. Malah mereka telah mempersiapkan dengan satu persoalan yang sangat menarik. Mereka menaruh keyakinan yang tinggi, karena selama ini Rabi'atul Adawiyah tidak pernah kekurangan hujjah. Wahai Rabi'atul Adawiyah, semua bentuk kebajikan yang tinggi-tinggi telah dianugerahkan oleh Allah kepada kaum lelaki, namun tidak kepada kaum wanita. Ketua rombongan itu memulai bicara. Buktinya, balas Rabi'atul Adawiyah, buktinya ialah mahkota kenabian dan rasul telah dianugerahkan kepada kaum lelaki. Malah mahkota kebangsawanan juga dikurniakan kepada kaum lelaki. Paling penting, tidak ada seorang wanita pun yang telah diangkat menjadi nabi atau rasul. Malah semuanya dari golongan lelaki, jawab mereka pula dengan yakin. Memang betul pendapat tuan-tuan sekalian. Akan tetapi harus diingat bahwa sejahat-jahat pangkat ada pada kaum lelaki juga. Siapa yang mengagung-agungkan diri sendiri? Siapa yang begitu berani mendakwakan dirinya sebagai Tuhan? Dan siapa pula yang berkata, bukankah aku ini Tuhanmu yang mulia? Dengan tenang, Rabi'atul Adawiyah membalas hujah mereka sambil merujuk kepada Fir'aun dan Namrud. Kemudian Rabi'atul Adawiyah menambah lagi, anggapan dan ucapan seperti itu tidak pernah keluar dari mulut seorang wanita. Malah semuanya dilakukan oleh kaum lelaki. Mengenai wafat sang Ratu Sufi Rabi'atul Adawiyah ada 2 pendapat. Pendapat pertama, yaitu pada tahun 135 Hijriah atau tahun 752 Masehi. Kemudian pendapat kedua, tahun 185 Hijriah atau tahun 801 Masehi. Konon setelah itu, ada yang bermimpi melihat Rabi'ah. Kepadanya ditanyakan, bagaimanakah engkau menghadapi munkar dan nakir wahai Rabi'ah?
Rabi'ah menjawab, kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Aku menjawab, pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapakah engkau mengirimkan utusan sekedar menanyakan siapakah Tuhanmu kepadaku? Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku dari dalam surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Itulah doa sang Ratu Sufi Rabi'atul Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah sang Ratu Sufi yang balik bertanya kepada sang malaikat. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.